Rumah, gedung sekolah, dan bangunan fasilitas publik hancur. Di antara 227.000 jiwa yang tewas, 5.000 adalah penduduk Kampung Alunaga. Sebuah kenyataan pedih yang membekas dalam di hati warga Alunaga. Kami sedih sekali. Saya sudah lagi kayak gitu. Makanya kalau saya tanya waktu tsunami sedih, Pak. Kami kayak gitulah. Ayah, adik, itulah. Kami cari-carinya kemana-mana, ada nggak ketemu. Adik nggak ketemu di sini. Sampai sekarang nggak ketemu dia. Salah satu bukti tsunami Aceh yang masih tersisa adalah tiang pondasi jembatan yang menghubungkan Dusun Kutaran dan Dusun Tibang. Dulu menjadi salah satu titik vital transportasi, sisa jembatan sengaja dibiarkan sebagai saksi bisu sekaligus pengingat dahsyatnya tsunami. Tetapi kehidupan harus tetap berjalan. Setelah bencana, dunia menatap Aceh dan bantuan pun datang dari segala arah. Perlahan infrastruktur dibangun kembali, rumah panggung berdiri di tempat yang dulu hanya lumpur. Sekolah dibuka, listrik kembali menyala, dan Alunaga mencoba berdiri dengan sisa tenaganya. Banyak kami dikasih bantuan, dikasih rumah ke Janto, ke Labu, sana rumah di Kitchen. Kami nggak mau, tetap kami mau pulang kampung halaman. Ada juga yang bilang, nggak usah pulang lagi ke sana. Nanti kan kalau ada apa-apa tsunami lagi nggak apa-apa. Kami bilang, kami tetap pulang kampung halaman. Kami duduk sini dulu masih berair lah, belum jalan tuh aja belum utuh tuh, nyebrang air. Nggak ada rasa takut, nggak ada lagi. Namun, luka tsunami tak hanya soal bangunan. Yang lebih dalam adalah bagaimana masyarakat bertahan untuk kemudian bangkit. Di tengah keterbatasan, warga kembali ke laut. Laut yang dulu membawa bencana, kini kembali jadi sumber hidup. Kini, setidaknya 80% kepala keluarga di Alunaga adalah nelayan. Tak ingin ketinggalan dalam kebangkitan, kaum perempuan Alunaga pun juga kembali ke akar budaya mereka, yakni mencari tiram. Sejak sebelum tsunami, pencarian tiram di Batang Bakau dilakukan oleh perempuan desa Alunaga. Biasanya warga menancapkan bambu di muara, menggunakan jaring, keranjang, dan pisau untuk memanen tiram dari akar bakau saat pasang surut. Sebuah pekerjaan berat yang dilakukan bertahun-tahun. Kami kayak mana? Bikin itu, beli bambu, beli ban, dibikin. Udah kami bikin, ada bibit tiram. Udah gede nanti kamu panen. Tuh, ambil, dikepas, dijual. Itulah. Beberapa tahun silam, program penanaman mangrove digencarkan agar ekosistem pantai pulih sekaligus menjadi penghalang alami terhadap abrasi dan potensi tsunami masa depan. Letaknya yang berada di muara Sungai Lamnyong dan berbatasan langsung dengan Samudra Hindia membuat Alunaga menjadi salah satu tempat paling beresiko jika terjadi tsunami. Bangkitnya mangrove dan akar bakau kemudian memungkinkan untuk dikembangkannya budidaya tiram modern. Kok kita budidaya tiram ada yang besar, kok di liar nggak ada yang besar. Kayak kita ambil tadi lah, kecil-kecil. Kok di budidaya tumbuh besar dia. Kadang-kadang orang beli minta yang besar ada. Kadang-kadang orang beli nggak payah minta besar, apa adanya terus. Kadang-kadang ada yang minta yang besar. Rata-rata perempuan Alunaga mencari tiram sebanyak 3 kali dalam seminggu. Hasil budidaya modern memang jauh lebih menguntungkan daripada mencari tiram liar. Jika dulu hasil hanya cukup untuk makan sehari-hari, kini warga bisa mengantongi penghasilan 10 hingga 20 kali lipat. Apalagi keterampilan tangan mereka sudah sangat teruji ketika mencari tiram. Dibuka nih, nengok kan enggak. Kalau nengok kayak gitu kan ada nanti, oh ini mati, nggak usah ambil. Oh ini enggak, baru ambil, kayak gitulah. Bentuknya kan agak nggak segar lagi lah, kayak gitu lah. Prinsip budidaya tiram sendiri sangatlah sederhana.
Bambu ditancapkan di perairan untuk kemudian digantungkan tali ataupun jaring tiram. Cangkang bekas diletakkan pada tali sebagai tempat menempelnya larva tiram. Tiram budidaya biasanya siap panen dalam waktu 3-6 bulan, tergantung ukuran yang diinginkan. Prosesnya cukup melepaskan tali dari rak bambu, lalu tiram dipisahkan berdasarkan kualitas. Setelah itu, tiram dikupas secara manual, lalu dibersihkan untuk diolah ataupun dijual. Lebih dari sekedar usaha, tiram telah bertransformasi menjadi alat penyembuh. Kekuatan mangrove yang kini tumbuh rapat dan tiram yang membantu menstabilkan lingkungan telah membentuk fondasi desa yang lebih tangguh. Dikenal sebagai salah satu pusat tiram terbaik Banda Aceh, masyarakat punya kehidupan baru yang berdampingan dengan alam.